Slang balik lagi ke setelan pabrik. Siapa yang menyangka, guys? Well, buat lo yang ngerti konteksnya gak usah khawatir. Di video ngopi kesempatan kali gue bakal ngebahas tentang fenomena slang yang tiba-tiba tanggal 28 Desember 2025 ketika mereka sedang merayakan ulang tahun yang ke-43-nya. Tiba-tiba ngerilis lagu berjudul Republik Fufafa. Siapa tuh Bang Fufafa, Bang? Kita bakal bahas bareng-bareng. Selamat datang di Ngope, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Ombre. Bang, slang itu siapa, Bang? Buat semua yang baru aja lahir di tahun 2000-an gitu ya, mungkin nggak familiar sama siapa itu slang. Jadi slang itu merupakan band legendaris yang lahir kalau nggak salah di tahun 83 gitu ya. Terus kemudian lagu-lagu itu ramai di tahun 80 sampai tahun 90-an gara-gara mereka selain lagunya asik ya, tahun 90 itu sering banget dan juga kencang banget ngekritik pemerintahan kayak gitu. Bahkan dari gue sendiri yang paling gue inget seperti Para Koruptor dan beberapa lagu-lagu yang lebih satir lagi. Ini slang itu udah 43 tahun ya, basically sebuah band yang umurnya tuh udah cukup tua. Jelas dengan umur yang sepanjang itu gitu ya, fanbase-nya pasti udah ada di mana-mana, udah bisa menyentuh akar rumput gitu. Bahkan kalau misalnya lu semua tanya ke gue, di keluarga gue sendiri udah ada 3 generasi yang dengerin lagu slang. Entah itu kakek gue, entah itu bapak gue, bahkan diri gue sendiri. Nah kemudian yang bikin ramenya lagi adalah di 10 tahun terakhir waktu zaman pemerintah Pak Jokowi, slang tiba-tiba ya berada di lingkaran kekuasaan karena Pak Jokowi waktu itu suka banget sama lagu-lagu slang kan. Terus kemudian ya slangnya sendiri, salah satu anggotanya itu berhasil mendapatkan kursi atau jabatan komisaris. Makanya orang-orang berasumsi kalau misalnya slang udah nggak sebandel dulu, udah nggak seoposisi dulu, dan udah kagak yang semewakilkan dulu kalau misalnya dilihat sama lagu-lagu sebelumnya. Yang mana ironis kalau misalkan di 10 tahun terakhir mereka justru malahan ya selalu aja hadir di acara-acara kenegaraan yang mana banyak banget orang-orang yang justru membutuhkan mereka membutuhkan lagu-lagu mereka sendiri. Ironis gak sih, maksudnya lagu-lagu sering didengerin gitu ya di grassroots yang mungkin mereka jengah sama kebijakan-kebijakan yang kurang bagus, tapi dari bandnya sendiri justru malahan menikmati ya fasilitas yang ada gitu lah. Well, di tanggal 28 Desember 2025 ya, tiba-tiba mereka ngerilis lagu Republik Fufafa. Yang mana gara-gara fenomena 10 tahun terakhir itu ya, terus habis itu tiba-tiba mereka ngupload Republik Fufafa, itu banyak banget orang-orang dan juga fans-fansnya, slankers, mengasumsi kalau misalkan slang balik lagi ke setelan pabrik. Ini ramai banget ya, bahkan udah diberitain sama banyak banget portal berita ya, salah satunya Kompas. Dan kalau misalnya lu search slang Fufafa, banyak banget berita-berita yang udah nge-cover ini semua. Medcom, 20 Detik ya, iNews, Tribun Video gitu, Times Indonesia, IDN Times, dan masih banyak lagi. Bahkan Roy Suryo yang lagi sibuk banget ngurusin apakah ijazahnya Pak Jokowi pas atau kagak, itu mengapresiasi apa yang dilakukan sama slang gitu. Dari Kompas berjudul 4 hal menarik tentang lagu Republik Fufafa, karya terbaru slang. Bahkan beberapa teman-teman artisnya kayak misalkan Inul Daratista dan juga Anang Hermansyah udah berkomentar di postingan terbarunya. Jadi banyak banget fans yang bersukacita pada akhirnya band favorit dan juga legendaris yang dulu itu menyuarakan suara rakyat akhirnya balik lagi menyuarakan suara rakyat. Nah cuman yang uniknya adalah kalau misalkan lu lihat di kolom komentarnya, entah itu di kolom komentar postingan Instagram yang emang mengumumkan kalau misalkan slang balik lagi ya menjadi oposisi, terus kemudian di YouTube-nya sendiri ya, di YouTube officialnya sendiri, banyak banget yang mempertanyakan stand-nya slang itu ada di mana. Apakah mereka benar-benar balik lagi kah setelan pabrik, atau justru mungkin balik lagi berisik karena memang ada maunya lagi gitu. Banyak banget yang skeptikal. Dan kalau misalnya dari pendapat gue sendiri gitu ya, wajar menurut gue, wajar opini itu beragam. Terus wajar juga pada akhirnya slang itu berisik lagi, karena basically mereka itu seniman anjir. Mereka tuh sama kayak kita sebagai manusia. Kalau misalnya pada akhirnya ada yang membuat mereka resah gitu ya, terus habis itu mereka bisa menyuarakan itu lewat lagunya, ya pasti mereka bakal ngelakuin, iya gak sih? Yang namanya pindah haluan di dunia politik itu wajar menurut gue. Yang gak wajar adalah ketika lu berpindah haluan terhadap kebenaran dan juga kebijakan yang harusnya menguntungkan kepada rakyat. Orang bener banget gue ngomong kayak gini ya. Intinya ini POV orang awam doang ya, kayak gue YouTuber yaping doang gitu ya. Cuman yang jelas gue percaya kalau misalkan ya mengkultiskan tokoh publik gitu ya, atau public figure, menurut gue gak akan yang selalu benar. Kenapa begitu? Karena mereka bisa aja prinsipnya berubah sejalan dengan kondisi ya. Mungkin sama seperti manusia ketika melihat apakah butuh menjadi seseorang yang idealis, terus kemudian ngelihat lagi, oh idealis nggak bisa ngebuat gue makan, akhirnya berubah menjadi realistis. Pun yang dilakukan sama slang pun sama gitu ya. Tadi kita udah ngewajarkan apa yang mereka lakukan, mungkin yang tiba-tiba berpindah haluan. Gue pun akan coba untuk melihat ya, kalau misalkan POV orang-orang yang mempertanyakan apakah slang ini balik lagi beneran jadi oposisi gitu ya, menyuarakan rakyat. Mereka mempertanyakan itu apa berat atau salah, menurut gue juga wajar. Kenapa begitu? Karena yang
akan selalu terasa dihianati itu adalah masyarakat sendiri ya. Entah itu fanbase-nya ya, atau entah itu perkumpulan orang-orang yang justru mereka butuh bantuan banget gitu seenggaknya ketika sedang menyuarakan masyarakat ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya bahkan kalau misalnya dari kolom komentarnya sendiri gitu banyak yang lebih satir dibandingin lagunya gitu. Kayak misalnya Mas Asep Jambrong, berak lah. Kemarin tiap kampanye Mulyono hadir mulu. Cahaya, malu sebenarnya mau kritik udah kadung nikmatin jabatan komisaris, buset. Keras tuh. Penutup tahun 2020 dengan Republik Fafa ya, nggak sedikit juga ada yang masih punya faith gitu ke slang. Lebih bagus sadar tapi terlambat daripada tidak sadar-sadar. Ini betul. Ya, welcome back slang, peace Lintang Kusuma Wardanu. Kalau emang punya nilai-nilai ideologis yang diperjuangkan, lain kali kalau ditawari jabatan secara politis, apalagi jelas-jelas bukan kompetisinya, jangan diambil lagi, buset. Ya ini pertama kalinya gue ngelihat justru lagu-lagu yang emang satir gitu ya. Komentarnya lebih satir. Lucu banget. Dan ya mungkin orang-orang di media sosial gitu ya bahkan langsung ngebandingin antara slang dan juga band-band yang mungkin umurnya lebih muda gitu, tapi mereka lebih berani gitu ya. Kayak misalkan Fish dari anak-anak kayak Baskara, terus kemudian Efek Rumah Kaca, dan beberapa band-band lagi yang mungkin mereka tetap bersuara gitu meskipun pada akhirnya mereka juga punya kesempatan untuk bisa menikmati kekuasaan. Anjay. Ya Hazel bilang setelah enggak jadi komisaris lagi. Nazlius, Ompreng MBG, Ari Yulianto baru baca judulnya tapi kenapa saya berprasangka lagu ini bakal trending minggu ini. Betul. Lagu ini trending yang kedua. Oh sorry, udah turun jadi yang ketiga di tangga lagu YouTube gitu. Dan banyak banget orang-orang yang ngomongin ini meskipun viewsnya ya enggak yang tiba-tiba jutaan gitu ya, masih 500 ribuan, tapi ini udah tergolong lagu yang banyak banget dengarkan sama orang-orang. Lanjut, kita bakal lihat komentar dari YouTube dan kita bakal ngeliat komentar dari media sosial yang lain. Soalnya tingkatannya beda-beda nih. YouTube dulu yang orang-orang mungkin masih ada pendapat-pendapat rasional gitu ya. Instagram ya yang udah mulai pada apaan sih nih? Terus terakhir Twitter. Yang lebih pedas ya. Petani Gaga bilang style jokernya asli keren dan matching dengan temanya. Iya, masih banyak juga yang emang suka sama slang ya. Jelas gitu, itu sangat amat jelas. Rinda, akhirnya sang legend turun gunung, the best. Akhirnya rock and roll is back, sangat mencerminkan RI. Semoga serius lagunya. Sudah habis jatah tulangnya, akhirnya sang legend digigit. Rame ini langsung 26 langsung. Silau men, keren. Lepas dari belum kebohongan itu berasa lega ya kawan. Ini versi slang yang dulu membuat kami teman-teman sekampung jadi slankers. Ini baru slang yang aku kenal yang gak berpihak kepada penguasa. Semoga tetap begini. Kenapa banyak banget komentar-komentar kayak gini? Basically setelah 10 tahun yang udah gue bahas sebelumnya gitu ya, ada juga yang bener-bener ngebuat para slankers tuh kaget waktu mereka tiba-tiba ya hadir di acara kepolisian dan buat lagu namanya Polisi Yang Baik Hati Official Live Video. Ini dislike-nya sampai 14.000 dan komentarnya langsung ditutup aja. Gokil. Well, itu tadi semua komentar-komentar di YouTube. Kita sekarang bakal ngeliat komentar di Instagram berdasarkan postingan dari New Dots ya, yang memberitakan lagu terbaru slang dan juga Lambe Turah. Yang mana ini ada judulnya sendiri di Lambe Turah, beberapa slang kembali ke style pabrik, liriknya jadi sorotan. Austin bilang gak usah respect sama ini band, inget banget ini band pro banget sama dia sampai si Abdi jadi komisaris Telkom. Fix bandnya. Udah susah percaya sejak denger lagunya yang Polisi Baik Hati terbaik Ceylon Seven. Bukannya kemarin ada yang dapat jabatan, gak respect bawa politik. Bukannya dulu mereka yang dukung keluarga itu. Pas dalam pemerintahan, orderan banyak ternyata komentar tidak bisa aku baca ya. Aduh, apa sudah tidak jadi komentar, beda cerita. Habis kontraknya dan masih banyak lagi. Ini basically hampir ribuan komentar. Ya, mereka pada nge-callback standnya slang beberapa tahun-tahun terakhir gitu. Komentar yang sama juga bisa lo temukan di postingannya New Dots. Ya, Mas Diki bilang 10 tahun ngapain aja kemarin. Verify komisaris habis akhirnya menangis. Jatah sudah habis, bohong jir. Banyak meme di sini justru ya. Di Gorialdo sejak 10 tahun yang lalu mereka jadi aneh, makin gak jelas dan masih banyak lagi. Udah pada siap? Sekarang kita bakal coba buat melipir dikit bagaimana respon orang-orang di Twitter. Ini berdasarkan postingan official dari slang bandnya sendiri gitu ya, karena mereka juga punya akun. Dimana kalau misalnya dari kolom komentarnya justru langsung nge-callback lagu Polisi Baik Hati.
Dia slang datang mau kasih kado buat kebausan gitu. Rock bilang udah nggak pantas bang dana begitu, inget umur daripada gocap. Umur gocap itu dana pakai peci nyanyi lagu religi buat tebus dosa 10 tahun dilatin pantai kekuasaan. Dipaksain sok keras jatuhnya mau norak sekedar mengingatkan. Well jadi ya mungkin banyak banget opini publik yang justru pada mulai mempertanyakan karena basically ya enabler juga gitu ya, maksudnya salah satu orang yang mendukung yang pada akhirnya menyebabkan kondisi yang seperti ini gitu ya. Meskipun secara tidak langsung mungkin nggak semuanya salah mereka gitu, tapi orang-orang tuh inget banget bagaimana effortnya gitu. Pun mungkin ya di 10 tahun terakhir ya, artis-artis yang kemarin itu tiba-tiba ada di spanduk kami mendukung apa juga, semoga tidak di witch hunt, karena ya kalau misalnya pada akhirnya ini jadi lebih buruk kondisinya, ya mereka pun mungkin yang bakalan diincar juga gitu sama orang-orang gitu ya. Emang yang paling benar ketika Pilpres kemarin tuh lu jangan ngambil tawaran apapun untuk endorse paslon tertentu, karena apa? Karena itu harusnya lu hitung juga tuh buat keselamatan jiwa dalam 5 sampai 10 tahun terakhir ya. Karena gak ada yang tahu apakah nanti pilihan yang lu endorse itu menang, terus kemudian menangnya itu bakalan jadi buat Indonesia lebih baik lagi atau kagak gitu ya. Ya tergantung bagaimana fate dan juga takdir. Intinya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait fenomena slang yang justru diskeptisin sama banyak banget orang-orang. Kalau misalnya semua tanya ke gue gimana tanggapan gue, ya I'm glad pada akhirnya mereka justru baik lagi ya, terlihat seperti setelan pabrik. Kita lihat bagaimana slang kedepannya kayak gimana gitu. Yang jelas dari gue sendiri ya, emang dari awal juga suka lagu-lagunya slang. Sangat amat menunggu mungkin kedepannya bakal kayak gimana mereka. Yang jelas ya sekarang mungkin orang-orang udah pada punya panutan yang berbeda-beda gitu ya. Banyak juga musisi-musisi yang pada akhirnya gila lebih gitu dalam mendukung setiap elemen masyarakat ketika emang sedang rugikan sama kebijakan-kebijakan negara gitu. Terima kasih banyak juga buat mereka-mereka yang sampai sekarang masih berani gitu. Om Baskara gila ngeri banget sih, apalagi kalau misalnya lihat di Twitternya gitu ya. Intinya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Oh iya, satu lagi sebenarnya ya, banyak banget masyarakat Twitter juga yang kurang suka sama lagu ini. Basically kalau misalnya lu ngedebunk liriknya ya, lu bakal tahu mungkin mereka tuh nggak yang benar-benar frontal banget atau satir banget ke pemerintahan gitu, tapi justru malah satir ke masyarakatnya sendiri. Makanya mereka bener-bener yang paling skeptis gitu dan melihat apakah slang bakal balik lagi beneran ke setelan publik atau tidak gitu. Yang jelas kayak gitu aja mungkin. Gimana tanggapan kalian semua? Saya akan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue undur diri. Sampai jumpa.